Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada pembelajaran tematik pada hari ini. Setelah kemarin kita belajar tematik subtema 3, pembelajaran kedua, kita akan lanjutkan pada hari ini, yaitu tematik 4D, subtema ketiga, pembelajaran yang ketiga. Di mana pada hari ini kita akan masuk ke tanggung jawab dalam bekerja. Tentu saja dalam pembelajaran hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian gaya gravitasi, menyebutkan contoh gaya gravitasi, menjelaskan manfaat gaya gravitasi. Selain itu juga mengomunikasikan petunjuk penggunaan suatu alat. Pendidikan karakter yang dikembangkan adalah kreatif, melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Air Terjun. Do sama dengan C, yaitu sedang. Dalam lagu Air Terjun, memberitahukan bahwa air terjun selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita juga sering melihat gerakan benda jatuh dari atas ke bawah. Apa yang menyebabkan air terjun mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan benda jatuh ke bawah? Ya, di sini kita melihat ada sebuah tokoh, Sir Isaac Newton. Nah, Sir Isaac Newton adalah seorang penemu gaya gravitasi yang berasal dari Inggris. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik bumi atau kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika kita melempar bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah. Demikian juga buah yang ada di pohon. Jika buahnya rontok, akan jatuh ke bawah. Nah, kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ya, ada yang pertama melempar bola, ini permainan basket. Terus ada yang lompat, ada yang gambarnya berlima, ya. Kemudian ada yang menendang bola, buah kelapa jatuh, sama terjun payung. Nah, dari gambar tersebut, tuliskan kalimat yang berkaitan dengan gaya gravitasi berdasarkan gambar di atas. Sebagai contoh, nomor 1, benda yang dilempar akan jatuh ke bumi atau tanah. Silahkan dilanjutkan nomor 2 sampai nomor 6 di buku tematik kalian masing-masing. Setelah kalian menuliskan kalimat, tuliskan pula contoh kegiatan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi selain dari gambar di atas. Ya, contoh hujan dari langit turun ke bumi. Silakan anak-anak teruskan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 di buku tematik kalian masing-masing. Untuk lebih memahami manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari, lakukan kegiatan berikut. 1. Lemparlah bola kasti ke atas. Apa yang terjadi? Ya, ketika bola kasti dilempar ke atas, yang akan terjadi adalah bola pasti akan kembali ke tanah. Kemudian lakukan juga yang nomor 2 dan nomor 3. Setelah kalian mempraktekkan, silahkan kembali kalian tulis di buku tematik kalian masing-masing. Manfaat gaya gravitasi bagi kehidupan manusia antara lain: 1. Membuat semua benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Dengan adanya gaya gravitasi bumi, maka semua benda yang ada di bumi tidak melayang. 2. Membuat semua benda memiliki berat.
Benda di bumi memiliki berat, berbeda ketika berada di luar angkasa yang tidak memiliki gaya gravitasi, maka semua benda melayang-layang. 3. Sebagai sarana olahraga dan hiburan, dapat dimanfaatkan untuk terjun payung, para layang, dan loncat indah. 4. Sebagai prinsip dasar dalam ilmu penerbangan. Dalam ilmu penerbangan dan semua perangkat penerbangan dibuat dengan cara menghitung gaya gravitasi dengan gaya yang harus dihasilkan agar pesawat dapat melayang. Manfaat gaya gravitasi bagi kehidupan manusia antara lain sebagai sumber energi. Aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan gravitasi bumi dalam menggerakkan kincir angin. 6. Mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan mengendarai motor atau mobil dapat dilakukan karena adanya gaya gravitasi. 7. Manfaat gaya gravitasi selanjutnya bagi manusia adalah menjaga agar bulan berada pada orbitnya. Bulan adalah salah satu alat penerangan di malam hari. Bulan tetap berada pada orbitnya karena pengaruh gaya gravitasi. Mari kita membaca bacaan di samping ya. Perhatikan petunjuk penggunaan alat berikut. Seorang perawat sedang memeriksa pasien menggunakan termometer. Penggunaan termometer yang benar sebagai berikut. Silahkan anak-anak perhatikan ya. 1. Ibaskan termometer sehingga air raksanya mencapai posisi normal. 2. Kepitkan termometer pada ketiak pasien. 3. Rapatkan lengan pasien agar termometer terjepit kuat selama 5 menit. 4. Ambil termometer dan lihat angka yang menunjukkan suhu badan tubuhnya. Yang kedua, petunjuk penggunaan mesin cuci yang benar, yaitu 1. Masukkan pakaian kotor dan sabun cuci ke dalam tabung mesin cuci. 2. Isi tabung dengan air sesuai kebutuhan. 3. Jalankan siklus pencucian. 4. Keluarkan air melalui selang yang tersedia di belakang mesin. Anak-anak, sekarang tiba waktunya kalian untuk mengerjakan latihan, yaitu di buku tematik 4D halaman 137 sampai 138. Dikerjakan anak-anak ya. Waktunya kita di penghujung pembelajaran, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Sekarang aku tahu. 1. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. 2. Contoh gaya gravitasi bumi antara lain: bola dilempar dan jatuh kembali ke tanah, kita melompat dan menginjak lagi ke tanah, buah mangga jatuh dari pohon. 3. Manfaat adanya gaya gravitasi bumi, yaitu menjaga kestabilan kehidupan di bumi, membuat semua benda yang ada di bumi berada pada tempatnya, membuat semua benda memiliki berat, sebagai olahraga dan hiburan, sebagai prinsip dasar ilmu penerbangan, sebagai sumber energi, mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, menjaga agar bulan berada pada orbitnya. Refleksi, apakah kamu sudah bisa menjelaskan petunjuk penggunaan alat dengan benar? Apakah kamu sudah bisa menjelaskan manfaat gaya gravitasi bumi dalam hidup sehari-hari? Aksinya, jika melihat orang lain kurang tepat dalam menggunakan alat, saya akan
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran tematik selanjutnya. Ingat selalu untuk selalu menjaga kesehatan, tetap di rumah saja kalau memang tidak perlu keluar rumah. Dan kalaupun keluar rumah untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu.